Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Dias Malik, yang menyampaikan paparan terkait dengan program PISEL bersama dengan seluruh kementerian, lembaga, dan antara bergerak cepat dan profesional untuk mengatasi darurat sampah di Indonesia termasuk di Kota Bekasi. Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025 dan antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti mandat pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik secara terstruktur dan profesional termasuk di Kota Bekasi. Kita telah mencapai milestone penting dalam pengembangan inisiatif PISEL di Kota Bekasi, dan ini proses evaluasi yang ketat pada 2 hingga 30 Januari 2026 menjadi langkah pertama kami di mana ada 6 konsorsium yang berhasil menyerahkan proposal dan telah dievaluasi. Dari 6 konsorsium tersebut, hanya 2 konsorsium yang berhasil lolos evaluasi dan kita lanjutkan ke tahap negosiasi pada bulan Januari hingga Februari 2026. Dan ini menunjukkan adanya proses penyaringan yang selektif dan menekankan prinsip kehati-hatian. Setelah itu, penandatanganan Joint Venture Agreement pada bulan Maret 2026, penandatanganan perjanjian kerjasama PKS pada bulan April 2026, lalu penerbitan proyek strategis nasional pada bulan Mei 2026, hingga hari ini di mana kami meresmikan PISEL Kota Bekasi di Ceketing Udik. Pada agenda hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, progres PISEL Kota Bekasi telah memasuki tahapan penting, yaitu penandatanganan perjanjian jual beli listrik, dan hal ini menandai kesiapan untuk mendorong realisasi solusi pengelolaan sampah terintegrasi di Indonesia yang dilanjutkan di Kota Bekasi setelah Denpasaraya pada bulan Juli lalu. Proses pemilihan mitra ini juga melibatkan lebih Pak Menko, lapor Pak Kasat, dari lebih dari 60 tenaga ahli dan profesional dari berbagai latar belakang. Satu hal yang kami tekankan adalah tim yang terlibat memiliki program dan pengalaman pada berbagai proyek PISEL internasional termasuk di Asia Pasifik seperti Malaysia, di Thailand, Tiongkok, Australia, di Eropa juga seperti Irlandia, Jerman, serta di Timur Tengah, contohnya di Kuwait. Ada pula yang memiliki pengalaman pada proyek PISEL di dalam negeri. Keterlibatan tim Danantara dan tim ahli independen menunjukkan bahwa proses pemilihan mitra ini terverifikasi dengan tata kelola yang baik dan dilakukan secara profesional, didukung oleh berbagai keahlian seperti keahlian teknis operasional, hukum, finansial, dan lingkungan. Ini mungkin terakhir pada slide dampak ini Pak, dampak PISEL terhadap Kota Bekasi kepada sampah, energi, dan ekonomi lokal. Kita merancang program ini untuk memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan sampah, energi hijau, dan memperdayakan ekonomi lokal dengan mengacu pada standar lingkungan EU IED atau Europe Industrial Emission Directive. Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun atau sekitar 70% timbulan sampah terolah di Kota Bekasi. Dari sisi lingkungan PISEL Kota Bekasi juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640.000 ton setara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan 55.000 rumah masyarakat Kota Bekasi. Dan inisiatif yang bernilai 3 triliun ini dari sisi investasi diperkirakan menciptakan sekitar 1.000 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 90%. Bapak dan Ibu sekalian, permasalahan sampah bukanlah masalah yang hanya dialami oleh satu daerah atau satu orang saja. Permasalahan sampah adalah permasalahan bersama kita semua. Mari berkolaborasi dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bersih dan asri, aman, sehat, resik, dan indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandu Patria Syahrir atas laporan yang telah disampaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.